Mengapa ratusan orang menari sampai mati? Sebuah tarian yang tidak pernah berhenti. Bayangkan jika kalian sedang berjalan di sebuah kota kecil bernama Strasbourg. Strasbourg adalah ibu kota Perancis. Hari itu adalah bulan Juli tahun 1518. Cuaca cukup hangat, orang-orang sedang beraktivitas seperti biasa, pedagang membuka tokonya, anak-anak bermain di jalan. Tidak ada yang terlihat aneh. Hingga tiba-tiba ada seseorang perempuan melangkah ke tengah jalan. Namanya dikenal sebagai Frau Trofea. Tanpa diiringi musik, tanpa pesta, tanpa alasan yang jelas, ia mulai menari. Awalnya, orang-orang hanya memperhatikannya. Mungkin orang-orang sekitarnya mereka mengira perempuan itu sedang bergembira. Atau mungkin hanya bercanda. Namun 1 jam berlalu, ia masih menari. Matahari pun tenggelam. Ia belum berhenti. Malam pun tiba. Perempuan itu tetap menari. Keesokan harinya, dia masih menari. Bahkan menurut beberapa catatan sejarah, kakinya mulai bengkak, telapak kakinya berdarah, tubuhnya mulai kelelahan. Namun ia tetap tidak mampu berhenti. Bukan tidak mau, melainkan tidak bisa berhenti menari. Keanehan itu menular. Beberapa hari kemudian, hal yang jauh lebih aneh terjadi. Orang lain mulai ikut menari. 1 orang, 5 orang, 10 orang, lalu puluhan dalam waktu 1 minggu. Sekitar 30 orang sudah ikut menari. Mereka tidak saling mengenal. Mereka tidak sedang berpesta, tidak sedang merayakan apapun. Mereka hanya menari dan terus menari tanpa henti. Sebulan kemudian, jumlah mereka diperkirakan mencapai hampir 400 orang. Bayangkan suasananya. Seluruh sudut kota dipenuhi orang-orang yang menari tanpa kendali. Beberapa orang menangis sambil menari, beberapa orang berteriak, ada yang mulai pingsan, ada pula yang kembali bangun lalu melanjutkan tariannya lagi. Seolah-olah tubuh mereka tidak bisa dikendalikan. Yang paling mengerikannya lagi, sebagian dari mereka mulai meninggal. Ada yang terkena serangan jantung, ada yang mengalami stroke, dan ada pula yang meninggal karena kelelahan setelah berhari-hari menggerakkan tubuh tanpa istirahat. Beberapa catatan bahkan menyebutkan bahwa ada puncaknya sekitar 15 orang meninggal setiap harinya. Bayangkan, bukan karena perang, bukan karena wabah penyakit, tapi karena menari. Ketika seluruh kota ikut menari. Bayangkan kalian adalah salah satu warga Strasbourg saat itu. Setiap pagi kalian membuka jendela rumah, dan yang kalian lihat bukan orang-orang yang berbelanja, bukan pedagang yang berteriak menawarkan dagangannya, melainkan puluhan orang yang menari tanpa henti. Mereka tidak tersenyum, mereka tidak sedang berpesta. Bahkan beberapa di antaranya terlihat menangis sambil terus menggerakkan tubuh mereka. Seolah-olah tubuh mereka bergerak sendiri. Semakin hari jumlah mereka terus bertambah. Jalan-jalan kota mulai dipenuhi orang yang melompat, berputar, dan menghentakkan kaki mereka. Tidak peduli siang, tidak peduli malam, mereka terus menari. Ada yang roboh karena kelelahan. Namun, setelah sadar, mereka kembali berdiri dan melanjutkan tariannya. Beberapa orang bahkan mengikat kaki mereka dengan kain karena telapak kaki sudah ada yang robek dan berdarah. Tetapi rasa sakit itu seolah tidak mampu menghentikan mereka. Keadaan mulai berubah menjadi kepanikan. Orang-orang tidak lagi menganggap ini sebagai kejadian aneh. Mereka mulai takut karena tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Apakah tetangga mereka, saudara mereka, atau mungkin mereka sendiri? Keputusan yang justru memperburuk keadaan. Pemerintah kota akhirnya turun tangan.
Namun masalahnya mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pemerintah memanggil para dokter. Mereka mencoba mencari penyebabnya. Pada masa itu, ilmu kedokteran masih sangat terbatas. Belum ada pengetahuan tentang virus, belum ada psikolog modern, belum ada penelitian tentang gangguan mental. Setelah berdiskusi, para dokter menyimpulkan sesuatu yang terdengar aneh jika didengar sekarang. Mereka mengatakan para penari mengalami darah yang terlalu panas. Mereka percaya jika penari dibiarkan menari sampai puas, mereka akan sembuh. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Semakin lama, semakin banyak korban berjatuhan. Bayangkan jika saran seperti itu diberikan hari ini. Tentu terdengar tidak masuk akal. Namun, pada tahun 1518, itulah ilmu pengetahuan terbaik yang mereka miliki. Akhirnya, pemerintah mengambil keputusan. Mereka membangun panggung-panggung kayu di tengah kota. Mereka membuka aula untuk para penari. Bahkan mereka membayar musisi, pemain drum, pemain biola, dan para peniup seruling. Tujuannya hanya satu, membuat para penderita terus menari. Ironisnya, keputusan tersebut justru membuat keadaan semakin buruk. Semakin banyak orang ikut menari, semakin banyak korban berjatuhan. Apa sebenarnya penyebabnya? Selama lebih dari 5 abad, pertanyaan itu belum memiliki jawaban yang pasti. Mengapa ratusan orang tiba-tiba menari? Apakah mereka kerasukan? Apakah mereka keracunan? Atau ada sesuatu yang lain? Para ilmuwan kemudian mencoba mencari jawabannya. Muncullah beberapa teori. Teori pertama, keracunan jamur ergot. Teori ini cukup terkenal. Pada masa itu, masyarakat banyak mengkonsumsi roti yang dibuat dari gandum hitam. Masalahnya, tanaman tersebut sering ditumbuhi jamur bernama ergot. Jamur ini menghasilkan zat beracun yang dapat mempengaruhi sistem saraf manusia. Bahkan, struktur kimianya memiliki kemiripan dengan zat yang kemudian digunakan untuk membuat LSD. Karena itulah beberapa peneliti menduga seluruh kota mengalami keracunan massal. Sekilas teori ini terdengar masuk akal, namun ada satu masalah besar. Keracunan ergot biasanya menyebabkan kejang-kejang. Tubuh mereka bergerak tidak terkendali, orang sulit berdiri, sedangkan para korban wabah menari justru melakukan gerakan yang cukup teratur. Mereka melompat, berputar, menggerakkan tangan, bahkan menari selama berhari-hari. Menurut sejarawan John Wheeler, hal seperti itu hampir mustahil disebabkan oleh keracunan jamur. Teori kedua, hukuman dari Santo Vitus. Pada abad pertengahan, kepercayaan terhadap hal supranatural masih sangat kuat. Banyak orang percaya bahwa Santo Vitus memiliki kemampuan mengutuk seseorang. Konon katanya, siapapun yang membuat Santo Vitus murka akan dipaksa menari tanpa henti. Kepercayaan ini sudah hidup selama ratusan tahun. Ketika wabah menari terjadi, sebagian warga langsung percaya bahwa kutukan itulah penyebabnya. Walaupun hingga kini tidak ada bukti yang bisa membenarkan teori tersebut. Teori ketiga, gangguan psikogenik massal. Inilah teori yang saat ini paling banyak diterima oleh para sejarawan. Menurut John Wheeler, orang-orang Strasbourg sebenarnya sedang hidup dalam tekanan yang luar biasa. Beberapa tahun sebelumnya, wilayah itu mengalami gagal panen. Kelaparan terjadi di mana-mana, harga makanan melonjak, penyakit seperti cacar, sifilis, dan kusta menyebar. Belum lagi ancaman perang. Banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya. Bayangkan hidup dalam keadaan seperti itu, setiap hari dipenuhi rasa takut.
setiap hari dipenuhi kecemasan. Dalam kondisi ekstrim seperti itulah manusia dapat mengalami sesuatu yang disebut gangguan psikogenik massal. Sederhananya, ketika rasa takut dan tekanan psikologis menyebar ke banyak orang, tubuh bisa bereaksi secara nyata. Bukan karena pura-pura, bukan karena ingin mencari perhatian, melainkan karena otak benar-benar kehilangan kendali. Itulah sebabnya banyak peneliti modern menganggap teori ini sebagai penjelasan yang paling masuk akal. Apakah ini pernah terjadi lagi? Yang membuat kisah ini semakin aneh, peristiwa seperti ini ternyata bukan hanya terjadi sekali. Catatan sejarah menunjukkan bahwa beberapa kasus serupa pernah muncul di wilayah Eropa lainnya. Salah satunya terjadi di Jerman pada abad ke-11. Konon, sekelompok orang menari di depan sebuah gereja tanpa henti. Legenda saat itu mengatakan bahwa mereka dikutuk hingga harus menari selama 1 tahun penuh. Lalu ada pula catatan pada tahun 1374, ribuan orang di wilayah Jerman, Belanda, dan Prancis dilaporkan mengalami dorongan yang sama. Mereka menari berhari-hari, berteriak, menangis, bahkan ada yang meninggal karena kelelahan. Apakah semua kejadian itu saling berhubungan? Tidak ada yang tahu. Namun satu hal yang pasti, fenomena ini benar-benar tercatat dalam berbagai dokumen sejarah. Sebuah misteri yang belum terpecahkan. Kini, lebih dari 500 tahun telah berlalu. Jalan-jalan Strasbourg masih berdiri. Orang-orang datang dan pergi. Kota itu berubah menjadi tempat yang damai. Namun, satu pertanyaan masih terus menghantui para sejarawan. Mengapa ratusan orang menari hingga meninggal? Apakah karena jamur? Apakah karena ketakutan? Apakah karena keyakinan masyarakat saat itu? Atau masih ada sesuatu yang belum berhasil dijelaskan oleh sejarah? Mungkin kita tidak pernah benar-benar tahu. Namun justru disitulah letak keanehan kisah ini. Karena semakin banyak penelitian dilakukan, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Dan hingga hari ini, tidak ada satupun teori yang mampu menjelaskan semuanya dengan sempurna. Bayangkan jika kalian hidup pada tahun 1518, melihat tetangga kalian menari tanpa henti, melihat orang-orang yang kalian kenal jatuh satu persatu karena kelelahan, dan tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskan apa yang sedang terjadi. Mungkin kalian juga akan percaya bahwa itu adalah kutukan, atau mungkin kalian akan ikut menari bersama mereka, karena ketika rasa takut menyebar lebih cepat daripada logika. Hal-hal yang mustahil bisa terasa nyata, dan mungkin itulah bagian paling absurd dari kisah ini. Bukan karena ratusan orang menari, melainkan karena hingga lebih dari 5 abad kemudian, kita masih belum benar-benar mengetahui mengapa semuanya dimulai. Dan ketika kenyataan terdengar lebih mustahil daripada fiksi, disitulah sebuah kisah layak menjadi bagian dari catatan absurd. Terima gaji.